Tips yang dapat membantu guru dalam menggunakan metode pembelajaran PAI yang efektif. Yang pertama itu menggunakan metode dan teknik yang variatif. Jadi sebagai guru harus memperhatikan metode dan teknik pembelajaran seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan studi kasus. Hal ini supaya pembelajaran itu menjadi menarik dan kondusif. Yang kedua, yang ketiga yaitu menggunakan penguatan positif. Penguatan positif seperti pujian, apresiasi, atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Jadi sebagai guru, kita harus memberikan apresiasi atau reward supaya anak lebih semangat dalam belajar. Yang keempat, yaitu melibatkan keluarga dan masyarakat. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Lakukan evaluasi secara teratur terhadap kemajuan siswa dalam pemahaman ajaran agama Islam itu perlu karena untuk seorang guru dapat mengetahui kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran agar nantinya ada kemajuan dalam sistem pembelajaran tersebut dan refleksikan proses pembelajaran yang dilakukan. Kelebihan metode pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI memiliki beberapa kelebihan yang dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik. Di antaranya yang pertama, membangun kesadaran dan pemahaman agama yang kuat. Pembelajaran PAI dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang ajaran agama Islam. Yang kedua, yaitu membentuk sikap dan moral yang baik. Pembelajaran PAI dapat membantu siswa dalam membentuk sikap dan moral yang baik pada peserta didik. Melalui pembelajaran agama, peserta didik diajarkan nilai-nilai moral seperti jujur, rendah hati, dan tolong-menolong. Oleh karena itu, ketika pembelajaran itu tidak hanya di tingkat kognitif dan psikomotorik, afektif juga itu penting. Yang ketiga yaitu membantu peserta didik dalam memahami diri dan makna hidup. Pembelajaran agama dapat membantu peserta didik memahami diri mereka sendiri dan makna hidup mereka. Hal ini dapat memperkuat identitas dan memberikan arah hidup yang positif. Karena para pemuda Gen Z sekarang atau gen yang akan datang itu mungkin akan mengalami masa-masa yang dinamakan masa labil atau puberitas. Nah, pada masa itu, pendidikan agama itu sangat penting dan dibutuhkan untuk para remaja. Untuk bisa mengerti tentang diri mereka sendiri dan mana hidup yang positif. Yang keempat, yaitu menumbuhkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dalam pembelajaran PAI, peserta didik diajarkan untuk menghargai dan menghormati keberagaman agama. Hal ini dapat membantu menumbuhkan budaya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di dalam masyarakat. Apalagi di Indonesia ini sangat majemuk dan bermacam-macam agama. Ada 6 agama di Indonesia. Oleh karena itu, ketika peserta didik mengetahui tentang pembelajaran PAI, otomatis mereka akan mempunyai sikap toleransi dan tegang rasa yang tinggi terhadap umat lain. Yang kelima, memberikan landasan moral dan etika kepada peserta didik. Pembelajaran PAI juga memberikan landasan moral dan etika kepada peserta didik. Peserta didik diajarkan tentang nilai-nilai agama yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, karena sejatinya kita hidup untuk memanusiakan manusia. Kalau kita ingin dihargai, kita juga harus bisa menghargai orang lain. Pertanyaan tentang pembelajaran PAI. Yang pertama, mengapa penting untuk menerapkan pembelajaran PAI di sekolah? Jawabannya yaitu karena pendidikan PAI atau pembelajaran agama itu penting di sekolah untuk mendidik moral dan karakter para peserta didik. Dan juga untuk
agar bisa memiliki sikap toleransi atas peserta didik. Ketika peserta didik mempelajari ilmu agama, otomatis dia akan mempunyai sikap tenggang rasa, toleransi, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, bagaimana pembelajaran PAI berkontribusi dalam pembentukan karakter peserta didik? Nah, tentu jelas sangat berkontribusi dalam karakter peserta didik. Ketika anak belajar tentang PAI, otomatis anak akan terapkan sikap jujur, toleransi, dan menghargai pendapat orang lain. Otomatis, itu sangat berkontribusi dalam pembentukan karakter peserta didik. Yang ketiga, bagaimana guru dapat menjaga keharmonisan dalam pembelajaran agama yang multikonvensional. Otomatis, guru harus bisa mengedepankan sikap saling menghormati. Dan tentunya dengan menghargai perbedaan pendapat antara umat lain, otomatis toleransi itu sangat diperlukan. Pertanyaan tentang pembelajaran PAI selanjutnya. Yang keempat, apa saja tantangan yang biasa dihadapi dalam pembelajaran PAI? Jawabannya adalah tantangan yang biasa dihadapi dalam pembelajaran PAI tentang keterbatasan waktu dalam pembelajaran agama. Karena segmen-segmen dalam pembelajaran agama pun dibatasi, ada waktu tertentu dalam sistem pembelajaran. Terus, selanjutnya tentang mengaplikasikan nilai-nilai moral dalam keseharian di masa modern ini. Untuk para peserta didik sekarang, mungkin kebanyakan sudah kecanduan bermain gadget dan sebagainya. Otomatis untuk mengaplikasikan nilai-nilai moral keagamaan itu akan susah. Dan tentang perbedaan pendapat tentang nilai agama. Mungkin untuk beberapa anak mempunyai banyak sudut pandang yang berbeda dalam nilai-nilai agama. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah pembelajaran PAI hanya ditujukan untuk peserta yang muslim saja? Apakah non-muslim tidak bisa? Pertanyaannya boleh-boleh saja. Ketika yang lain ingin belajar, maka itu akan menambah sikap toleransi dalam umat beragama. Contohnya, ketika pada saat bulan Ramadan, di situ yang umat lain beragama agar bisa mengerti dan toleransi ketika saat bulan Ramadan untuk tidak menanyakan atau menawarkan makanan kepada teman yang muslim. Jadi, ini sangat penting untuk sikap tenggang rasa dan toleransi antara umat beragama yang lain. Kesimpulan dari tips pemilihan metode pembelajaran PAI yang efektif, yaitu dengan penerapan yang baik dan pemilihan metode yang tepat, pembelajaran PAI dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Penting bagi guru untuk terus melakukan pengembangan diri agar dapat memberikan pembelajaran PAI yang efektif bagi peserta didik. Jadi, jangan ragu untuk terlibat dalam pembelajaran PAI. Mari kita bangun pemahaman agama yang kuat dan terapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan kita sehari-hari bersama-sama. Mari kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Selamat belajar! Jadi, ketika memilih metode pembelajaran PAI, kita harus cari yang bersifat PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ketika kita bisa menerapkan semua itu, otomatis sistem pembelajaran akan menjadi efisien dan kondusif. Dan jangan lupa banyak belajar untuk toleransi dan mempunyai sikap tenggang rasa antara umat beragama. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon maaf ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.